Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan untuk kita semua. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan kami yang sangat baik. Kau Allah kami yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, kami ingin memuji Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, nama-Mu baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Mau memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu. Selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kemuliaan dan keagungan
segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus ya. Hidup semua kemuliaan Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus ya. Hidupku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu Tuhan, pujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu ya Bapa. Kau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Kau Allah kami mau menyembahmu Tuhan. Kau sangat baik Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu Tuhan. Yesus, haleluya Tuhan. Kami menyembahmu, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini, dengan kasih Kristus, Ibu Juvita awali kita dalam doa. Bapa yang di surga, mengucap syukur Tuhan buat ibadah sore hari ini Tuhan. Setiap kami yang hadir baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing Tuhan,
Kami bawa hati kami yang siap untuk kami memuji, memuliakan Engkau, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang hadir tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Engkau Allah yang kami puja, Engkau yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau Allah yang baik atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, memuliakan Engkau. Engkau Allah yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Ibu, Bapak semua. Haleluya. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Haleluya. Pada saat ini kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita jangan pernah takut untuk menari, memuji, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan berkata, betapa indahnya ketika saudara seiman bersatu di dalam Tuhan. Haleluya. Oh betapa indahnya, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harus, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah, sekali lagi oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Masih kurang semangat semuanya, masih kurang semangat. Saya melihat di sini cuma Bu Gembala yang sangat luar biasa menari untuk Tuhan. Saya ingin melihat jempol kita diangkat dua-duanya dulu. Jempolnya diangkat, kita menari untuk Tuhan. Jangan kita malu untuk memuliakan dan memuji-muliakan Tuhan. Haleluya. 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 Katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan lagi oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Urapan di kepala Harun, urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir kemana? Mengalir ke bukit Sion. Amin. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita.
kita angkat pujian kita. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Theo berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang memberkati kami. Kami bersyukur menikmati kehadiran-Mu dalam kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapilah hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu taruh hikmat, rahmat, rahasia firman Tuhan di dalam hati dan pikiran hamba-Mu. Agar apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, boleh kami dengarkan, boleh kami, oh Yesus Kristus kami tahu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Karena Dia Tuhan, urapilah hamba-Mu dan berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kalau masih ada dalam hati dan pikiran kami hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami pintakan di dalam nama Yesus. Kau layakkan kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja ataupun yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Damai sejahtera Kristus ada di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca dalam Matius pasal 19, saudara bisa membukanya. Matius pasal 19, kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Jika sudah saudara dapatkan, katakan amin. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua berganti-gantian. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. 2, 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 2, 3. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan berbahagialah setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Mereka diberkati. Mereka disertai, dilindungi Tuhan. Dan mereka diselamatkan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Lembaga Indonesia memberi judul kecil dalam perikop yang kita baca tadi mengenai perceraian. Dan kalau kita baca ayat 1 dan seterusnya, dikatakan Yesus mengajar dari desa ke desa. Kemudian dia menyelesaikan pengajarannya. Dan kalau saudara baca di dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, dia telah memberikan landasan. Dia telah memberikan acuan untuk bahagia, bahagia, bahagia. Kalau saudara baca pasal 5 mulai ayat 3, berbahagialah. Jadi saudara lihat, begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Setelah dia mengajar, orang banyak datang. Karena mereka merindukan ajaran Yesus yang dapat menjawab setiap persoalan mereka. Yang dapat menjawab rumah tangga yang sementara mengalami persoalan dan masalah. Yang dapat menjawab setiap keluarga yang sedang menghadapi situasi kondisi yang tidak mendukung. Pengajaran Yesus dapat menjawab setiap yang menjadi pengikutnya problema-problema yang mereka hadapi
Yesus bisa memberikan jawaban. Dan kalau saudara tahu, Yesus mengetahui sampai kedalaman hati. Karena itu kalau dia mengajar, pasti dia memberikan jawaban sampai ke dalam hati kita. Apa yang tersembunyi bagi Yesus terbuka seperti pintu yang dapat menerobos semua yang saudara dan saya sedang alami. Bahkan yang saudara butuhkan. Saudara mungkin tidak tahu, tapi Yesus tahu karena dia Allah yang maha tahu. Karena itu dia katakan, sebelum kamu berdoa, sebelum kamu meminta, aku sudah tahu kebutuhanmu. Dan dia tahu kebutuhan saudara yang datang sore ini. Dia yang akan menjadi jawaban bagi saudara. Kalau saudara dalam kesusahan, dia akan menjadi penghiburan buat saudara. Kalau saudara mengalami jalan buntu, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau saudara mengalami sakit penyakit, dia katakan, akulah tabib yang heran. Aku datang bukan mencari orang sehat, tapi aku datang mencari orang yang sakit. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain, berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Mereka datang mencari orang-orang yang benar, mencari orang-orang yang sehat, mencari orang-orang yang mampu dan kaya. Tapi Yesus berkata, aku yang kaya rela jadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya di dalam Tuhan. Karena itu khotbah di bukit dimulai dengan kata-kata dalam pasal 5 ayat 3, berbahagialah setiap orang yang miskin. Datang. Dan kalau saudara lihat, berbondong-bondong mereka datang. Dan dikatakan dalam ayat-ayat ini, bahkan dalam referensi ayat lain, tidak ada yang tidak diberi pertolongan. Yang datang dengan sakit dikatakan semua disembuhkan mereka. Yang datang dengan persoalan, pengajaran Yesus menjadi jawaban atas mereka. Karena itu mereka sangat antusias untuk mengiring Tuhan. Tengah-tengah dunia ini, kadang-kadang orang bertanya dan mereka tidak dapat jawaban. Karena itu Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang bertanggungan berat. Aku akan memberikan sentosa. Jadi kalau ada yang datang sore hari ini, di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini, di mana-mana memang mengalami kekhawatiran. Dampak daripada COVID ini sangat-sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari penjabat, dari yang punya pangkat, dari orang kaya, tidak ada yang terlewatkan kalau lengah COVID menghantam dan banyak yang menjadi korban. Sehingga saudara dan saya sore hari ini pakai masker. Kenapa? Sebab kita menjaga-jaga. Tetapi puji Tuhan, saudara sudah berusaha, saya sudah berusaha sekemampuan kita pakai masker. Dan Yesus berkata, jangan takut, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Asal kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang tidak saudara bisa lakukan. Itu bagian Tuhan. Saya hanya bisa berdoa buat orang sakit. Tetapi untuk menyembuhkan, saya tidak bisa. Tetapi kalau saya sudah lakukan apa yang menjadi bagian saya berdoa, maka Yesus berkata, doa orang benar besar kuasanya. Saudara hanya bisa datang beribadah memuji Tuhan. Dan kalau saudara lihat, apabila kita sementara memuji-muji Tuhan, sementara kita berkumpul bersama-sama dalam satu ruangan, di mana saja, dan karena nama Yesus ada di sana. Kalau dia ada, dia akan memberikan jawaban atas persoalan saudara. Ini menjadi keyakinan. Karena itu Abraham katakan, tidak ada dasar untuk berharap, tetapi aku berharap juga. Tubuhku semakin lemah, tapi imanku tidak menjadi lemah. Karena aku percaya janji Tuhan ya dan amin. Karena itu umur 100 tahun
istrinya 90 tahun masih dapat menurunkan keturunan. Di mana itu? Hanya dalam Alkitab. Jadi mereka datang untuk mendengarkan ajaran Tuhan. Dan sore hari ini saya tidak mengajarkan ajaran yang lain, tapi saya mengajarkan ajaran yang Yesus ajarkan. Dan saya kabarkan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dia menjadi juru selamat saudara. Dia menjadi tabib yang heran untuk saudara. Dia menjadi perlindungan untuk saudara. Karena itu kita bersyukur buat tema kita, membangun keluarga Kristen yang sehat. Kristen itu memiliki pengertian pengikut Kristus. Jadi kalau saudara mengikuti ajaran Kristus, menerima dan kemudian melakukannya, seperti yang kita katakan moto kita setiap bulan pada minggu pertama. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Saya membaca Alkitab, saya membaca firman Allah, saya mendengarkan firman Allah, dan saya melakukan firman Allah, maka saya berbahagia. Saya dilindungi dan saya diberkati. Dan yang paling luar biasa, saya diselamatkan. Kata selamat di sini dari berbagai macam segi. Di dunia ini yang saudara alami bahaya-bahaya, diselamatkan Tuhan. Dan kemudian setelah itu kita mengakhiri langkah kita terakhir. Kita selamat masuk sorga kekal untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Membangun keluarga Kristen yang sehat. Untuk membangun keluarga Kristen yang sehat, tidak ada metode lain, tidak ada pola lain, tidak ada sistem lain. Kalau toh ada dalam dunia ini, itu tak akan bertahan lama. Tetapi membangun keluarga Kristen yang sehat, kita punya cara kembali kepada Alkitab. Katakan kembali kepada Alkitab. Kenapa? Saudara perlu tahu, keluarga Kristen yang sehat dan kuat dibangun kembalilah kepada Alkitab. Sebab Alkitab yang menjadi jawaban. Itu yang diajarkan Yesus yang kita baca tadi. Ada masalah keluarga, ada masalah yang dikatakan Musa mengizinkan. Tapi itu menjadi polemik sampai orang-orang Farisi yang dianggap orang-orang suci, yang dianggap pemimpin-pemimpin, penganjur agama, tokoh-tokoh yang dapat memberikan arahan, ajaran keluarga-keluarga, tapi mereka bingung. Tapi Yesus katakan tidak usah bingung. Kembali kepada Alkitab. Kembali pada ajaran yang sesungguhnya, landasan yang pertama-tama sebagai rencana Allah membangun keluarga. Kalau saudara datang kepada Alkitab, maka saudara akan tahu. Apa yang saudara tahu? Jelas. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang rukun. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati. Dari seorang diri kemudian menjadi dua dan kemudian menjadi tiga, bahkan menjadi keluarga besar seperti keluarga Gereja Jemaat Kristen Indonesia Alfa Omega. Kenapa demikian? Karena kita kembali kepada Alkitab. Dan dalam Alkitab Allah katakan pola pertama yang Allah pakai untuk membangun keluarga sudah tercatat di sana. Kenapa? Sebab Allah adalah sumber segala-galanya. Allah sumber pertolongan.
Allah sumber menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Allah lah sumber yang pertama membentuk keluarga. Karena itu ada masalah persoalan kembali kepada Alkitab yang bisa memberikan jawaban. Ini berarti Allah adalah segala-galanya buat setiap keluarga. Keluarga adalah bagi Allah. Dan keluarga yang segala-galanya dari Allah dan bagi Allah dan juga bagi kita. Sehingga hidup ini menjadi hidup yang diberkati. Namun, iblis telah mengacaukan. Karena itu, banyak ajaran-ajaran yang datang dari sumber manusia dan sumber lain. Tetapi kalau sumber Alkitab saudara kembali, maka saudara akan melihat jawaban yang pasti. Keluarga yang sehat tadi, itu harus dijaga. Harus dipelihara, harus dibangun. Kenapa demikian? Jelas setelah manusia jatuh dalam dosa, ada goncangan. Ada angin, ada banjir, ada badai yang datang menerpa seluruh rumah tangga orang percaya. Tetapi dikatakan oleh Matius, kembali kepada Alkitab, angin datang, hujan datang, badai datang. Tetapi mereka yang bangun rumahnya di atas dasar firman Allah, di atas dasar firman yang hidup, itulah Tuhan Yesus. Badai bisa berlalu, tapi rumah itu tetap berdiri untuk selama-lamanya. Perlu kembali kepada Alkitab. Dan Alkitab menjelaskan dari abad ke abad, dari tahun ke tahun. Ya toh? Ada goncangan-goncangan yang datang dalam setiap keluarga. Bukan hanya keluarga di luar umat Allah, tetapi dalam umat Allah, yaitu Kristen. Itu juga akan diterpa. Tetapi mari kita membangun keluarga kita. Taruh landasan yang betul. Bangun dalam terang firman Allah, supaya Roh Kudus tinggal dalam rumah kita. Dan kalau demikian, ada penolong ajaib buat saudara. Ada jawaban yang pasti buat saudara. Karena itu, keluarga harus dijaga, dibangun. Mengapa? Kalau tidak, dalam situasi dunia sekarang ini, keluarga kalau tidak dibangun dalam dasar yang teguh, akan datang sampai pada keluarga bisa menjadi rapuh. Karena situasi dan keadaan, bukan hanya menjadi rapuh, tetapi dikatakan bisa menjadi hancur. Kalau sudah demikian akan sampai pada yang ketiga, tercerai-berai. Tolong dibaca Faber 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya
jauhilah mereka itu. Saudara lihat pada akhir zaman dikatakan ada situasi yang akan datang. Dikatakan satu situasi yang sangat berat. Bahkan Yesus berkata pada Matius pasal 24, ini baru permulaan. Akan datang yang kemudian dan kemudian sampai ia akan datang kembali. Itu akan menerpa setiap rumah tangga, setiap pribadi, setiap orang yang mengiring Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan. Kalau itu yang terjadi dan kita tidak melandasi hidup kita kembali kepada Alkitab, akan menjadi korban. Situasi membuat keluarga rapuh karena mementingkan diri sendiri, egois, tidak menghormati orang tua. Setiap anggota keluarga adalah keluarga yang utuh. Di mana kalau mereka membangun pakai Alkitab, Yesus ada di sana. Tapi kalau mereka egois, suami mementingkan diri sendiri, istri harus ikut saya, kemauan saya, hobi saya. Istri juga demikian, harus mengikuti hobi saya, kemauan saya. Padahal dua ini menjadi satu oleh apa yang dikatakan Alkitab. Dua jadi satu. Adam katakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan kuberi nama Hawa, perempuan. Bukan daging dari daging yang lain, tulang dari tulang yang lain, tapi daripada tulang dan dagingku. Dua pribadi, tetapi mereka esensinya sama, dijadikan satu. Ini adalah pola Alkitab. Dan kemudian kesenangan mereka satu, kembali kepada Alkitab, memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Tapi di akhir zaman tidak, jalan sendiri-sendiri, maunya sendiri, menang sendiri. Anak-anak juga demikian. Dan mereka lebih mementingkan hal-hal lahiriah. Padahal hal-hal lahiriah itu bersifat sementara. Mereka melupakan hal-hal yang urgent, yang sangat penting. Itulah kembali kepada Alkitab. Makanan rohani kita, kalau kita lakukan itu, maka kita akan melakukan apa yang kita lakukan menjadi bagian kita, maka Allah akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Sehingga dalam Roma pasal 8 ayat 28, saya tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan satu hal yang ajaib bagi kami tiap keluarga yang mengasihi Tuhan. Ini penting. Anak-anak punya cara sendiri. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini akan menggoncang dunia di mana keluarga-keluarga ada. Sampai dikatakan jika keluarga yang unit kecil kuat, maka masyarakat sekitar akan menjadi kuat. Akan menjadi kuat kabupaten. Akan menjadi kuat provinsi. Akan menjadi kuat Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Artinya ada persatuan Republik Indonesia. Karena semua kuat. Jadi sumbernya daripada keluarga. Kalau keluarga ini rapuh, maka masyarakat itu rapuh. Yang terbentuk menjadi masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kalau keluarga unit kecil ini rapuh, maka rumah tangga negara yang kita bangun ini juga akan menjadi rapuh. Kemudian akan menjadi hancur. Dan akhirnya tercerai-berai. Ada contoh, ada di daerah, di negara-negara Eropa. Saudara lihat itu. Tapi puji Tuhan, tema kita membangun keluarga Kristen yang sehat dan kuat. Itulah yang akan menyelamatkan keluarga kita.
gereja di mana saudara dan saya bersekutu untuk memuji Tuhan. Secara lahiriah mereka beribadah. Waduh, di zaman sekarang live streaming, kalau saudara buka, saya buka video atau di YouTube, Instagram. Kalau saudara lihat di sana, mau cari apa di Google, tindis aja keluar semua. Luar biasa. Tapi itu hanya sampai di otak pikiran. Tidak semua masuk dalam hati. Justru mereka berdebat di dalam pengajaran itu kan. Mulai berdebat macam-macam. Tetapi hendaknya orang percaya, firman Allah itu bukan didebatkan, tetapi dilakukan. Jika kita ingin melihat keluarga kita, hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, suami kita, suami saya, istri saya akan terlepas daripada situasi dunia ini dan tetap menjadi keluarga yang sehat dan kuat. Katakan keluarga yang sehat dan kuat. Kalau begitu, bagaimana kita akan menjadikan keluarga kita sehat? Baca ini, 2, 3. Ada hal yang patut dan penting diperhatikan. Dan bukan hanya diperhatikan, dilakukan, ditindaklanjuti. Karena itu dikatakan tadi, secara lahiriah mereka beribadah, tapi mereka memungkiri kuasa ibadah, bahkan menggesernya. Ini menjadi satu hal yang bahaya, bisa membuat keluarga rapuh, hancur, dan tercerai-berai. Ini juga menjadi ancaman buat gereja Tuhan menjadi keluarga besar. Karena itu mari kita melandasi rumah kita. Kita bangun sesuai dengan pola Kristus. Perhatikan dan lakukan itu. Bagaimana? Yang pertama, tolong baca 2, 3. Mempraktekkan firman Allah. Jadi firman Allah dibaca, dilakukan, didengar, dilakukan, dipraktekkan dalam setiap hidup keluarga di mana ada anggota keluarga, istri, suami, anak-anak, atau orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara dalam satu unit yang disebut keluarga. Harus ini menjadi landasan hidup saudara, pandangan hidup saudara, dasar acuan saudara untuk bekerja, untuk membuat rencana. Kita kembali kepada Alkitab awal tadi saya katakan, dan dikatakan mempraktekkan firman Allah. Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memegang firman Allah dan melakukan firman Allah. Mereka itu adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. Mereka itu adalah ibuku dan mereka itu adalah bapakku yang mempraktekkan firman Allah. Bukan secara daging. Memang ada saudara secara daging, tapi kalau mereka tidak mempraktekkan, itu akan keluar. Tetapi saudara dan saya menjadi keluarga besar Jemaat Kristen Indonesia Alfa Omega, karena kita mendengar firman Allah, kita membaca firman Allah, kita mempraktekkan firman Allah, maka Yesus ada di sana dan memberkati kita. Karena itu mempraktekkan firman Allah adalah hal utama. Hal utama. Kita lihat, mempraktekkan firman Allah artinya ada aturan-aturan yang kita akan jalankan. Kalau aturan yang kita jalankan adalah aturan kita sendiri,
Itu yang sangat bahaya. Apa itu? Jikalau aturan yang saudara lakukan adalah aturan yang saudara ciptakan sendiri, aturan manusia, akibatnya keluarga bisa berantakan. Keluarga akan menjadi keluarga di dalamnya anak-anak, orang tua tidak lagi setia. Kesetiaan mereka menjadi pudar. Dan kalau tidak ada kesetiaan di dalam satu keluarga, yang terjadi kropos, rapuh. Terjadi tinggal tunggu kehancuran. Dan tinggal kita tunggu langkah terakhir, tercerai-berai. Kalau aturan manusia, makanya Yesus berkata, kamu melakukan aturan manusia, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Tapi kalau kita melakukan aturan firman Allah, merupakan landasan hidup kita, kita praktekkan. Berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Ini penting. Kalau aturan kita lakukan dalam aturan sendiri, maka kesetiaan akan menjadi terpecah belah. Kemudian maka selanjutnya ada kepahitan. Istri punya kepahitan terhadap suami atau sebaliknya. Orang tua ada kepahitan kepada anak-anaknya atau sebaliknya. Kalau ini terjadi, yang diakibatkan karena kita menjalankan aturan kita sendiri. Di mana aturan kita sendiri itu berbicara tentang egoisme. Menurut saya, kamu harus menurut saya, ini harus menurut saya, sehingga tidak ada kekompakan, tidak ada komunikasi. Maka kehancuran terjadi. Seperti Menara Babel. Dikatakan mereka satu bahasa, satu tujuan. Dan Tuhan berkata itu akan berhasil. Kapan saja, di mana saja. Tapi mari Tuhan katakan, saya akan mengacaukan bahasa mereka. Kenapa? Sebab mereka buat aturan sendiri. Lalu terpecahlah bahasa-bahasa sehingga gagallah membangun Menara Babel. Gagal membangun keluarga kita. Karena apa? Kita pakai aturan sendiri. Tapi kalau kita melakukan firman Allah dan aturan firman Allah yang adalah sumber di mana saudara mendirikan rumah tangga, di mana saudara melakukan apa yang menjadi pekerjaan saudara dan seterusnya. Firman Allah yang ada, aturan yang saudara pakai dalam hidup rumah tangga saudara, maka kita akan melihat semua orang-orang yang melakukan firman Allah, mereka lahir baru. Kalau lahir baru di dalam Kristus Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru itu muncul. Dan dikatakan inilah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam arti persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ada kuasa kebangkitan. Ini menurut firman Allah. Kemudian mereka melakukan saat teduh, berdoa bersama, membaca Alkitab. Mulai malam ini saudara dengar firman Allah. Lakukanlah saat teduh dalam rumah tangga saudara. Baca Alkitab, renungkan. Mulai saya baca Kejadian pasal 1. Saya baca 2 ayat. Istri baca 2 ayat. Anak-anak baca 2 ayat. Pengerja baca 2 ayat. Satu rumah tangga di mana ada penghuninya. Kalau itu yang kita lakukan, kemudian kita berdoa, maka Tuhan berkata, aku ada di situ. Dan kalau Tuhan ada di situ, jelas Dia tahu kebutuhan saudara sebelum saudara meminta, maka Dia akan berikan kalau kita meminta. Lakukan doa bersama. Kemudian dikatakan beribadah bersama-sama. Artinya istri mengingatkan suaminya, ayo beribadah. Suaminya mengingatkan istrinya, siap-siap ini jam begini kita beribadah. Anak-anak juga. Sehingga semua keluarga di dalam rumah tangga itu
mempunyai pikiran yang sama. Mereka bersama-sama beribadah, dan beribadah itu adalah soal utama. Dan Tuhan berjanji karena kita landaskan pada aturan Alkitab firman Allah, maka orang yang beribadah bersama-sama, mereka itu menikmati keindahan yang kita nyanyikan tadi. Apabila saudara bersaudara duduk bersama-sama dengan rukun, kesanalah Tuhan memberikan berkat. Bukan kita minta, kesanalah Tuhan memberikan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara mau? Bangun mezbah keluarga. Oke, kita lanjut. Oh, satu lagi. Dan juga saudara sudah ibadah, bukan menjadi penonton. Pernah kita dengar khotbah mengenai tema itu. Kita akan menjadi pemain. Artinya mari kita berusaha untuk masuk dalam pelayanan Tuhan. Ya toh? Talenta saudara guru sekolah minggu mungkin. Saudara bisa puji-pujian, saudara bisa singers, saudara bisa menyanyi, saudara bisa bersaksi, saudara bisa berdoa, dan saya percaya Tuhan kasih karunia talenta masing-masing. Saudara dapat berbuat sesuatu, berbuatlah. Mari kita lakukan ini bersama-sama melayani Tuhan. Karena itu dalam Kolose dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Walaupun yang nampak kita lakukan kepada manusia, tetapi sebenarnya karena kita ikut aturan Tuhan, kita sementara melayani Tuhan. Dan kalau demikian, saudara melayani Tuhan, Tuhan katakan, jangan takut, aku beserta dengan kamu. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjalankan komitmen permanen dalam janji suci. Ini yang harus diingat. Suami istri harus mengingat ini. Janji suci waktu saudara menikah. Sebelum masuk dalam pemberkatan, saudara bersepakat kan? Bahkan saya katakan waktu menikah, hati-hati. Sekarang sudah menikah itu benar-benar coklat ya coklat. Tapi masih pacaran, gula gosong disangka coklat. Tapi kalau sudah menikah harus ditanya. Dia berjanji, saya berjanji. Berjanji apa? Sehidup semati. Tapi mati sendiri-sendiri. Artinya gini, kalau dalam suka dan duka, aku tetap mencintaimu. Amin. Waktu engkau sehat, waktu engkau sakit, aku mencintaimu. Jawab dong. Saudara yang jawab loh, kalau tidak betul terima. Ya toh, sanksinya ada pada saudara. Tapi kalau saudara lakukan itu, ada berkat untuk saudara. Hanya engkau yang kucintai, tidak ada orang yang lain. Haleluya. Waktu susah ataupun senang, aku mencintaimu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ingat tuh janji. Kalau sementara pahamnya berbeda, Tuhan kata, apa kita katakan? Ma, ingat tuh janji. Pak, ingat tuh janji. Anak-anak bilang, Pak, aku ada karena janjimu kan sama mama papa. Nah itu. Bilang, oh iya ya, kita kembali lagi. Makanya itu, membangun keluarga Kristen itu terus menerus sampai kedatangan Tuhan. Yang terakhir, melaksanakan struktur keluarga berdasarkan firman Tuhan. Nah ini. Struktur itu apa? Ada tingkatannya. Seperti kalau saya dulu struktur organisasi, majelis pusat, majelis daerah, wilayah, gembala. Itu struktur. Nah dalam keluarga juga ada struktur. Kepala, kemudian terus jadi kepala rumah tangga, pengatur rumah tangga,
anak-anak yang dalam rumah tangga, semuanya itu struktur. Apa itu? Istri ada strukturnya. Suami juga harus memegang struktur. Apa itu struktur dalam suami? Istri, tunduk pada suami. Katakan tunduk pada suami. Itu membangun keluarga sehat. Kalau tidak begini, sedikit sehat. Kalau banyak tidak tunduk, banyak sakitnya. Tapi kalau tunduk kepada suami, sehat. Kemudian apa lagi? Hendaklah mengurusi suami, jangan menggurui suami. Mengurusi dalam segala apa? Seperti janji nikah tadi, waktu senang, waktu susah, aku cinta engkau. Jadi pelaksanaan apa yang menjadi tugas kita dasarnya kasih cinta. Ini tunduk. Mengurusi suami. Tapi masih pacaran dulu. Waduh, waktu istrinya kena batu dia katakan, aduh sayang. Batu kamu kok salah ya. Padahal istrinya matanya lihat-lihat kemana itu. Dia sapu-sapu. Tapi setelah udah anak 1, anak 2, waktu tersentuh. Bukan istrinya salah karena suaminya tidak belikan sepatu yang bagus. Sudah licin. Baru dia katakan, makanya kalau jalan ingat, lihat-lihat. Sudah berubah. Katanya dulu janjinya, di dalam segala perkara aku cinta kamu. Atau sebaliknya. Kemudian struktur suami apa? Mengasihi istri. 2, 3. Seng tenan. 2, 3. Kalau begitu, saudara berada dalam struktur apa yang Allah telah tetapkan. Pola Allah. Bahkan dikatakan rela berkorban nyawa. Dalam janji itu, waktu senang, waktu susah, aku susah. Saya akan menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Saya akan memberi nafkah kepada istri saya dengan susah payah sebagaimana janjiku. Bahkan nyawaku akan kukorbankan. Amin. Kok sedikit ya? Amin. Nyawaku akan kukorbankan. Wah, luar biasa ini. Kalau demikian, itu sementara kita membangun keluarga yang sehat. Kalau demikian, yang terjadi dalam hidup saudara, memegang firman Allah, aturan firman Allah, memegang janji kudus, dan yang ketiga, melaksanakan struktur keluarga yang dibentuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Maka Tuhan akan menjadi penolong kita. Di tengah badai kesulitan, Tuhan ada di sana menegakkan kebenaran firman-Nya. Firman Allah itu ya dan amin. Bukan seperti manusia berjanji. Tapi kalau setiap manusia berjanji, kadang-kadang melupakan, tidak bisa menggenapi. Tapi kalau Allah yang berjanji dalam terang firman-Nya, pasti digenapi. Pasti Tuhan menolong kita. Karena itu berpeganglah teguh dalam membangun keluarga. Kembalilah kepada Alkitab sebagai pola yang pertama. Dan kalau demikian, Allah memberkati kita. Katakan, Allah memberkati kita. Allah memberkati saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah turut bekerja
berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Kalau saudara kembali kepada Alkitab, membangun rumah tangga kita yang sehat, Allah adalah sumber segala sumber. Mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi Semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Oh Allah, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Kaum pria nyanyikan dari atas, kaum wanita doakanlah kami. turut bekerja Haleluya, dalam segala perkara. haleluya, haleluya, haleluya. Allah berkuasa mengatasi Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar. Kaum wanita nyanyikan dari atas dan kaum pria berdoa buat mereka. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus lebih besar dari segala. Semua bersama-sama kita nyanyi, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari. Oh, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus lebih besar. Oh, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya.
lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini kornya. Yesus lebih besar. Yesus Lebih besar dari segala-galanya. Dia tak Tinggalkanku seorang diri. masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku Tak melebihi melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Firman Allah kami sudah sampaikan. Dan hamba meyakini tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi menjawab setiap masalah rumah tangga umatmu. Memberikan jalan keluar. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang dalam persoalan diberi jalan keluar. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Firman Allah itu termeterai, tertanam, terukir di dalam kehidupan umat. Sehingga itu menjadi aturan dalam rumah tangga kami. Itu yang menjadi prinsip dalam rumah tangga kami. Sehingga rumah tangga yang kami bangun menjadi rumah tangga yang sehat dan kuat. Dan akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tapi Allah Roh Kudus terus berkata-kata. Sehingga pelayanan kami semua dalam rumah tangga, setiap anggota rumah tangga berperan sesuai dengan firman Allah. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Keluarga yang menjadi terang. Keluarga yang menjadi garam. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan duduk. Pengumuman mulai Selasa sampai dengan hari Sabtu. Setiap hari mulai Selasa sampai Sabtu ada mezbah doa. Biasa kita sebut Biston pagi. Doa pagi. Mulai jam 5:30 sampai 6:30. 1 jam aja. Kita memulai persekutuan doa mezbah keluarga kita. Kita datang menjadi keluarga Jemaat Kristen Indonesia yang berdoa. Kemudian saudara bawa ke dalam mezbah keluarga saudara menjadi jemaat yang berdoa. Dan kita akan melihat janji Tuhan digenapi. Kemudian kebaktian kaum wanita Selasa jam 5 sore. Kebaktian pemuda remaja jam 5 sore hari Jumat. Dan ada komsel pemuda remaja yang terus kita akan kembangkan. Kemudian kebaktian pemuda anak-anak sekolah minggu itu masih tetap dilakukan melalui media. Karena itu Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu didampingi mereka. Supaya mereka juga menjadi anak-anak yang berperan dalam keluarga kita. Sehingga diberkati. Kemudian nanti kebaktian-kebaktian yang akan datang. Ada kebaktian permata. Wah itu.
Permata itu berbicara persekutuan keluarga. Kalau ada Tuhan menjadi berkat. Nanti kita doakan ini supaya terus berjalan dan berkembang. Tidak ada pengumuman lain. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita sore ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab malam ini, sebab malam ini, sebab malam ini, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan segala syukur bagimu. Kami bersyukur sebab ibadah kami diberkati Tuhan. Pelayanan kami diberkati Tuhan. Bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan dan yang ibadah sore hari ini, tidak ada yang terlewatkan. Semua diberkati Tuhan. Jasmani diberkati, terlebih rohani diberkati. Rumah tangga diberkati, rencana-rencana pekerjaan diberkati pula. Terima kasih banyak. Sebentar umatmu akan pulang. Sertai mereka sampai di tempat masing-masing dalam perlindungan. Dan apabila mereka bawa korban persembahan, umat Allah memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah beri yang paling baik dalam hidup ini. Dan mereka yang bawa milik Tuhan perpuluhan, pintu sorga Tuhan buka. Perjanjian-Mu ya dan amin memberkati umat-Mu. Keluarga umat Tuhan, pribadi-pribadi diberkati. Setiap anggota keluarga diberkati. Pekerjaan mereka diberkati. Studi anak-anak mereka diberkati. Semua diberkati karena Tuhan adalah pemilik berkat itu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Engkau dengar doa kami. Dan Tuhan menjawab doa kami. Kita angkat tangan untuk doa berkat. Pulanglah, bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengakhiri kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita nyanyi peganglah tanganku Roh Kudus, pulang dengan damai sejahtera pengharapan baru. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke
Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.